perkenalkan, nama saya Felindo dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Saya sekarang ingin mempresentasikan salah satu mata kuliah yaitu Manajemen Teknik mengenai bab 7, Just in Time dan Sistem Lean. Just in Time atau JIT adalah program pengurangan inventaris atau jenis proses produksi lainnya seperti JIT lebih dari itu. Filosofi JIT. Filosofi pandangan operasi yang luas. Bagian dari JIT adalah bahwa setiap orang dalam organisasi harus memiliki pandangan luas organisasi dan bekerja menuju tujuan yang sama yaitu melayani pelanggan. Yang kedua, kesederhanaan. JIT dibangun di atas kesederhanaan. Semakin sederhana semakin baik. JIT mendorong karyawan untuk memikirkan masalah dan menghasilkan solusi yang sederhana. Ketiga, perbaikan terus-menerus. Perbaikan terus-menerus, aspek utama dari filosofi JIT adalah penekanan pada kualitas terbaik sehingga dapat digunakan terus-menerus. Meskipun rusak juga dapat diperbaiki seperti yang baru. Keempat adalah visibilitas. Bagian dari filosofi JIT adalah membuat semua menjadi sia-sia terlihat. Limbah dapat dihilangkan hanya jika dilihat dan diidentifikasi. Kelima adalah fleksibilitas. JIT didasarkan pada kebutuhan untuk bertahan hidup, dan kelangsungan hidup berarti keberadaan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Unsur JIT. Unsur JIT yang pertama adalah manufaktur tepat waktu. Elemen JIT yang berfokus pada produksi sistem untuk mencapai manufaktur bernilai tambah. Yang kedua, manajemen kualitas total. Elemen utama kedua dari JIT adalah manajemen kualitas total yang berintegrasi ke dalam semua fungsi dan tindakan organisasi. Landasan JIT adalah menghasilkan produk yang tepat sesuai keinginan pelanggan. Kualitas ditentukan oleh pelanggan dan upaya dilakukan oleh seluruh perusahaan untuk memenuhi harapan pelanggan. Yang ketiga adalah menghormati orang. Elemen ketiga JIT adalah menghormati orang. Seringkali studi tentang JIT berfokus secara eksekutif pada manufaktur JIT. Dengan menghormati orang, kita juga dapat menghasilkan keuntungan yang tertentu. Manfaat JIT. Yang pertama adalah pengurangan investasi. Yang kedua adalah peningkatan kualitas. Yang ketiga adalah ruang terbatas persyaratan. Yang keempat adalah waktu tunggu yang lebih. Yang kelima, produksi lebih rendah biaya. Yang keenam adalah meningkat produktivitas. Yang ketujuh adalah mesin ditingkatkan pemanfaatan. Yang kedelapan, fleksibilitas yang lebih. Melaksanakan JIT. Proses implementasi. Yang pertama adalah melakukan peningkatan kualitas. Biasanya yang terbaik adalah memulai implementasi proses dengan peningkatan kualitas. Alasannya adalah bahwa kualitas tersebar luas dan semua tujuan JIT bergantung pada peningkatan kualitas. Yang kedua adalah atur ulang tempat kerja. Dengan mengatur ulang tempat kerja, kita dapat melihat dengan mudah barang-barang yang diletakkan di ruangan tersebut dan dapat memudahkan pekerja untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga adalah kurangi waktu penyiapan. Langkah selanjutnya adalah fokus pada pengurangan waktu penyiapan, yang mana akan melibatkan teknik manufaktur dan industri. Ini akan membutuhkan analisis prosedur penyiapan saat ini, penghapusan langkah yang tidak diperlukan, dan perampingan gerakan pekerja perlu dilatih tentang prosedur penyiapan yang tepat.
Yang keempat adalah kurangi ukuran lot dan waktu tunggu. Setelah waktu penyertaan dikurangi, fokusnya adalah pada pengurangan ukuran lot dan waktu tunggu. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi investasi antar workstation dan mengosongkan ruang. Yang kelima adalah terapkan perubahan tata letak. Langkah selanjutnya adalah mengatur peralatan dan workstation yang berdekatan satu sama lain untuk membentuk sel kerja. Yang keenam adalah berarti ke produksi tarik. Setelah perubahan sebelum diterapkan, sekarang saatnya untuk beralih ke produksi menarik. Berubah dari sistem dorong ke tarikan sistem. Tersebut pelatihan pekerja perlu direncanakan dengan sangat hati-hati. Namun dengan demikian, perubahan tersebut perlu segera dilakukan karena fasilitas produksi tidak dapat menggunakan sistem dorong dan tarik secara bersamaan. Yang ketujuh, kembangkan hubungan dengan pemasok. Perubahan dalam hubungan dengan pemasok harus menjadi salah satu langkah terakhir yang diterapkan. Tuntutan untuk persalinan yang lebih kecil dan lebih sering harus dilembagakan secara bertahap. Terima kasih atas perhatiannya.